selamat datang di channel Jejak Legenda. Kali ini saya akan mengulas atau mengisahkan mengenai kisah legenda dan juga misteri dari keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring yang konon terkubur di kawah Gunung Kelud. Bagaimana kisah misteri keris Empu Gandring di Gunung Kelud ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Gunung Kelud memiliki legenda yang panjang di negeri ini. Saat kerajaan Majapahit berjaya, Gunung Kelud juga sempat meletus. Letusan Gunung Kelud menjadi perhatian dari raja terbesar kerajaan Majapahit, yaitu Hayam Wuruk. Bahkan konon kawah Gunung Kelud dijadikan tempat untuk memberangus aura jahat dari keris Empu Gandring oleh Raja Singosari saat itu, yaitu Wisnuwardana. Keris Empu Gandring sendiri terbuat dari bongkahan logam yang jatuh dari langit atau meteor. Bongkahan logam itu diduga memiliki aura yang sangat jahat dan juga haus darah. Terbukti nyawa sang empu alias yang membuat keris, yaitu Empu Gandring, tewas oleh keris ini. Selain itu, keris Empu Gandring juga menewaskan prajurit Keboijo, Ken Arok, dan juga Anusapati. Setelah membunuh Anusapati dengan keris Empu Gandring, Tohjaya naik tahta lalu menjadi Raja Singosari. Belum genap setahun menjabat sebagai Raja Singosari, Tohjaya tewas dalam sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Ranggawuni yang merupakan anak Anusapati. Ranggawuni yang membalaskan dendam ayahnya tersebut akhirnya menjadi Raja Singosari dan bergelar Wisnuwardana. Di masa kepemimpinan Wisnuwardana inilah perseteruan antar keluarga dari dinasti Rajasa berakhir. Wisnuwardana menikah dengan putri mantan kerajaan Kadiri yang tamat riwayatnya setelah dikalahkan oleh Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari. Berabad-abad silam, Jawa Dwipa atau Pulau Jawa dikisahkan selalu dalam kondisi tidak stabil. Daratannya terombang-ambing, timbul tenggelam terayun oleh gelombang samudra. Kalangan dewata di Kayangan pusing tujuh keliling atas hal tersebut. Hingga akhirnya muncul ide cemerlang, yaitu dari Batara Guru, yaitu Jawa Dwipa harus diberi pemberat biar tidak terus terombang-ambing. Demikian ide cemerlang dari Batara Guru. Mahameru yang ada di Jambu Dwipa atau India harus dipindahkan ke Jawa Dwipa atau ke Pulau Jawa. Lanjut sang Batara Guru menjelaskan gagasannya. Para dewata sepakat bahwa Gunung Mahameru harus dipindahkan ke Pulau Jawa. Namun, dalam proses pemindahannya, bagian gunung berguguran di sepanjang perjalanan, hingga menjadi gunung-gunung lain yang ada di Pulau Jawa. Satu di antaranya adalah Gunung Kampud atau Kelud. Sementara yang lainnya adalah Gunung Katong atau Lawu, Gunung Wilis, Gunung Kawi, Gunung Arjuno, dan Gunung Kemukus atau Welirang. Tubuh Mahameru sendiri diletakkan agak miring, menyandar pada Gunung Brahma atau Bromo, sehingga akhirnya menjadi Gunung Sumeru atau Semeru. Sedangkan puncak Mahameru didirikan hingga menjadi Pawitra atau Gunung Penanggungan. Adapun soal keberadaan Gunung Kelud, konon kawah Gunung Kelud sebenarnya merupakan kuburan dari keris Empu Gandring. Meski kebenaran atas kisah ini masih perlu pembuktian,
Namun, banyak warga yang terlanjur mempercayainya. Tetapi sejarah mencatat betapa haus darahnya keris ciptaan Empu Gandring tersebut. Selain merenggut jiwa si penciptanya, yaitu Empu Gandring sendiri, keris ini juga merenggut jiwa si pemesan, yaitu Ken Arok dan beberapa raja Singosari lainnya. Nah, seperti itu kisah legenda dari keris Empu Gandring dan juga kesaktiannya, serta kutukan yang ada di keris Empu Gandring, yang akhirnya konon keris Empu Gandring ini dikubur di kawah Gunung Kelud, yang mana Gunung Kelud ini konon merupakan salah satu gunung yang disucikan di Pulau Jawa yang terkait dengan Gunung Semeru. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Jejak Legenda. Di channel YouTube Jejak Legenda ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, misteri, asal-usul, dongeng, cerita rakyat, dan kisah-kisah lainnya khususnya yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.